Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah melakukan yang tidak baik dalam hidup kami. Dalam segala situasi kondisi apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin membaca merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menguraikan firman-Mu, Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu Tuhan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Tentu saya yakin semuanya baik, semua kita diberkati Tuhan. Kita tetap mengucap syukur karena di dalam segala situasi, kondisi apapun, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan tadi, dan kita bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema berbicara tentang clothed with Christ atau mengenakan Kristus. Saudara, selama kurang lebih 2 bulan memang tema kita berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu adalah sentral dari iman kita, saudara. Itu sebabnya kita bersama-sama kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan yang saya ajak kita untuk buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia pasal ketiga ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara, Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan 27 ini ada sebuah kalimat utuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, jika kita ingin mengerti apa yang Paulus maksudkan dengan mengenakan Kristus, maka kita akan secara mendetail nantinya mempelajari kedua ayat ini yang merupakan satu kalimat utuh yang saya yakin akan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, surat Galatia ini ada sebuah surat dari seorang rasul yang sangat mencintai jemaatnya. Saudara-saudara, Paulus sangat mencintai jemaat Galatia. Itu sebabnya saudara-saudara saking sayangnya kepada jemaat ini, maka Paulus tidak segan-segan saudara untuk menegur jemaat ini walaupun dengan sangat keras sekali. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan Paulus begitu keras menegur jemaat ini? Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6, maka kita menemukan saudara-saudara bahwa ternyata jemaat ini sudah percaya kepada Tuhan, tapi kurang lebih mungkin baru 1 tahun mereka begitu cepat sekali berbalik daripada Tuhan yang telah memanggil mereka, yang telah menyelamatkan mereka oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka, saudara, mengikuti sebuah Injil yang lain, yang sebenarnya Paulus katakan ini bukan Injil, saudara. Dan kita bisa menemukan ini dalam Galatia pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7a. Saudara-saudara, 3 minggu yang lalu saya sudah membahas khotbah ini, saudara, dan saya percaya saudara sudah mengikutinya. Saudara, Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu dengan iman adalah kasih karunia Tuhan, bukan iman dan perbuatan. Saudara-saudara, bagi Paulus kesatuan tubuh Kristus, saudara, itu sangat esensi sekali. Itu juga doa Tuhan Yesus, bukan?
kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 17. Dia berdoa agar sungguh-sungguh mereka itu menjadi satu. Agar apa? Agar dunia itu percaya, saudara. Namun di dalam jemaat Galatia kita menemukan, saudara, bahwa ada ajaran yang salah, yang mulai masuk di dalam jemaat ini, saudara. Dan jemaat ini, saudara, terpecah menjadi dua golongan, saudara. Golongan yang pertama, saudara, adalah golongan Kristen Yahudi yang sejak kecil mereka sudah disunat dan mereka melakukan hukum Taurat, saudara. Mereka menamakan dirinya sebagai kelompok yang sangat superior. Kelompok yang sangat tinggi seakan-akan, saudara, sangat rohani sekali. Tapi kelompok yang kedua itu adalah kelompok Kristen, saudara, non-Yahudi, saudara. Mereka tidak melakukan hukum Taurat, saudara. Dan mereka tidak menjalankan hukum Taurat ini, saudara. Saudara, bagi Paulus, saudara, bahwa Tuhan itu jelas sekali tidak membedakan orang, saudara. Saudara-saudara, ini jelas sekali. Tuhan kita tidak melihat orang berdasarkan dari status sosialnya, saudara, dari rasnya, saudara, dari gendernya, saudara. Saudara, Petrus kalau kita perhatikan tidak mengerti hal ini. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, saudara, sampai Kisah Rasul pasal yang ke-10, Rasul Petrus masih bergumul, saudara. Sampai akhirnya, saudara, di dalam kisah tentang Cornelius, di dalam ayat 34 baru kemudian Petrus menyadari ini. Sehingga kemudian dia berkata begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, saudara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, saudara-saudara, ketika kita ingin mengerti Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan 27 ini, maka kita tidak bisa terlepas dari ayat 28 sampai 29, saudara. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat 28 dan ayat 29, saudara. Di dalam Galatia pasal 3, saudara, ayat 28 dikatakan begini. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu, perhatikan saudara, adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat 28 ini. Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi atau orang Yunani. Paulus berkata bahwa hamba atau orang merdeka. Paulus berkata laki-laki atau perempuan. Saudara, ini berbicara tentang apa? Saudara, ini berbicara tentang suku, berbicara tentang bangsa. Ini berbicara tentang status sosial. Ini berbicara tentang gender, jenis kelamin, saudara. Saudara, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya tiga hal ini seringkali menjadi pemisah antara satu dengan yang lainnya, saudara. Kita terkelompok-kelompok, saudara, karena beberapa hal ini, saudara. Saudara, kenapa Paulus sesungguhnya, saudara, menyinggung hal ini? Karena saudara-saudara, ini adalah doa orang Yahudi yang sangat terkenal, saudara. Setiap pria Yahudi yang saleh, mereka akan berdoa demikian, saudara. Terpujilah engkau Allah pencipta semesta alam, yang tidak menciptakan saya sebagai seorang kafir, yang tidak menciptakan saya sebagai seorang budak, yang tidak menciptakan saya sebagai seorang perempuan. Sedangkan seorang wanita Yahudi, mereka akan berdoa yang ketiganya, yaitu yang menciptakan saya sebagaimana saya ada. Saudara, ini ada sebuah kesombongan, saudara. Mereka merasakan bersyukur karena mereka bukan orang kafir.
Tuhan ciptakan mereka bukan orang kafir. Mereka bukan budak. Dan mereka sebagai laki-laki, saudara. Sudah di dalam konteks inilah maka saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia agar sungguh-sungguh mereka mengenakan Kristus, atau sudah terjemah NIV-nya, clothe yourself with Christ, saudara. Saudara, mari kita ingin bersama-sama membaca ayat ini secara mendetail bersama-sama. Saudara, ayat 26 berkata demikian, saudara. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ayat 26 dikatakan karena kamu semua, saudara. Di dalam bahasa Grekanya, saudara, pantes semua itu ditulis di awal dari sebuah kalimat. Jadi dimulai dengan semua kamu ya adalah anak-anak Allah. Saudara, ini menunjukkan sebuah penekanan yang penting sekali. Paulus ingin mengatakan begini, saudara, tidak ada perbedaan lagi. Semua, tidak ada pengecualian. Semua kamu anak-anak Allah. Mulai karena iman kamu di dalam Kristus Yesus. Atau melalui iman kamu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perbedaan suku, ras, saudara, sosial, gender, saudara, tidak lagi menghalangi kita semestinya berjuang bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kesamaan itu tidak selalu menghasilkan kesehatian. Saudara, banyak pertalian yang sesungguhnya menyatukan kita. Tapi belum tentu kita sehati, saudara. Contohnya, saudara-saudara, saudara kandung, suami istri, saudara, kita bisa tinggal dalam atap rumah yang sama. Ada kalanya, saudara, pertalian ini tidak dapat membawa kesepakatan. Ada kalanya, saudara, tinggal satu atap tidak bisa membawa kesehatian, saudara. Saudara, kenapa kita terkadang bisa menghina orang, kita merendahkan orang, kita ngata-ngatain orang, kita membuli orang. Karena sekali lagi, saudara-saudara, kita memiliki konsep nilai dan konsep hidup yang berbeda-beda, saudara. So itu sebabnya, saudara, saya teringat kepada seorang penulis yang namanya Francis Schaeffer, saudara. Dia berkata, I do what I think what I believe, saudara. Saudara, segala sesuatu kita lakukan berdasarkan apa yang kita pikir. Dan apa yang pikir itu berdasarkan apa yang kita percaya, saudara. Saudara, bagaimana, saudara-saudara, konsep nilai hidupmu, saudara? Paulus menjelaskan inilah yang menjadi dasar kesatuan jemaat Galatia. Harusnya kalau mereka di dalam Kristus, mereka punya konsep nilai yang sama. Itu yang menyatukan kita, saudara. Saudara-saudara, tidak ada alasan lagi sesungguhnya bagi jemaat di Galatia untuk tidak bisa bersatu. Saudara-saudara, saat virus COVID-19 ini mewabah, saudara, saya dan beberapa rekan-rekan, kita mencoba berpikir cukup keras, saudara, untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudara, keputusan yang kita ambil kita tahu memang tidak bisa memuaskan semua orang. Saudara, kita ingin coba mengambil keputusan mengalihkan dan menggabungkan ibadah di rumah kita masing-masing itu tidak mudah. Saudara, ini bukan masalah tentang beriman atau tidak. Tetapi ini masalahnya adalah bagaimana kita menjawab panggilan kita yang jauh lebih besar. Itu bagaimana kita bisa menjadi berkat, saudara. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran virus ini. Bagaimana kita bisa ambil bagian. Saudara, bagaimana kita bisa tetap ibadah komunal. Tapi dengan tetap membatasi jarak. Puji Tuhan, saudara-saudara.
para pemimpin dan jemaat, saudara-saudara, di tempat ini memahami sehingga pada hari ini saudara engkau bisa ikuti ibadah online di rumah saudara masing-masing. Tanpa saudara-saudara mengurangi esensi ibadah itu sendiri. Saudara, pada saat mempersiapkan khotbah ini, saya coba menyelidiki sesungguhnya saudara-saudara, wabah virus itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan sudah menyerang manusia. Saudara, dari sekian banyak saya ingin highlight pada tahun 1665 sampai 1666 yang terjadi di Inggris, di London yang disebut dengan The Great Plague of London, saudara. Saudara, wabah ini memakan korban kurang lebih 100.000 orang, saudara-saudara. Nah, saudara, yang sangat menarik adalah sebuah kisah yang terjadi sebuah kota di London yang namanya saudara-saudara Ayam, saudara. Bukan ayam, saudara, tapi ayam. Tulisannya Eyam, saudara-saudara. Saudara, di dalam sejarah The Great Plague of London, saudara, desa Ayam ini saudara paling terkenal dari desa-desa yang lainnya. Kenapa desa ini terkenal, saudara? Karena kisah pengorbanan dari warganya yang sangat heroik dan mengharukan. Saudara, saat wabah ini menyerang desa tersebut, tentu sebagai manusia mereka panik. Sudah mungkin juga sama dengan kita pada waktu kita tahu penularannya begitu cepat sekali. Tapi bagi saya yang sangat menarik adalah pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang bernama William Mompesson, saudara. Saudara, dia ada seorang pendeta pada waktu itu dia memberikan pemahaman. Dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengajarkan nilai-nilai kita. Itu sebabnya akhirnya orang-orang di desa itu memutuskan untuk tidak meninggalkan saudara kampung mereka. Supaya tidak menularkan virus ini ke tempat yang lain. Saudara, mereka memutuskan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Dan mereka menyusun batas-batas pinggir desa mereka dengan batu-batu, saudara. Sangat menarik adalah di pembatasan batu ini, saudara. Batasan batu ini, desa penduduk desa yang lain, saudara. Melihat apa yang mereka lakukan, mereka mengirim makanan kepada mereka. Dan saudara, penduduk di sana sudah tidak mau mencari kesempatan dalam kesempitan. Saudara-saudara, pada waktu mereka menerima makanan itu, saudara, mereka memberikan apresiasi kepada orang-orang penduduk-penduduk di desa yang lain, saudara. Dengan meninggalkan koin, saudara, koin uang yang mereka masukkan di dalam bak dengan cuka yang mereka percaya itu sebagai disinfektan, saudara. Saudara, inilah saudara-saudara orang-orang yang mengerti, saudara-saudara, panggilan hidup mereka. Kenapa mereka bisa bersahati? Kenapa mereka bersatu, saudara? Karena mereka di dalam Kristus. Mereka punya cara pandang nilai yang sama. Saudara, yang kedua, saya mengajak saudara mengerti bahwa Paulus tidak hanya berhenti pada konsep kesatuan, saudara. Tapi Paulus mengajak jemaat Galatia untuk melangkah, saudara-saudara, mempraktekkan kebenaran ini, saudara. Itu sebabnya maka saudara, saya ingin ajak saudara lihat di dalam Alkitabmu, di dalam ayat yang ke-27, saudara. Di ayat 27, saudara-saudara, Paulus berkata begini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terjemahan dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, itu demikian. Karena kamu semua yang telah dibaptiskan ke dalam Kristus, kamu telah mengenakan Kristus, saudara. Saudara-saudara, ayat ini sekali lagi diawali dengan kata semua. Saudara, ayat 26 dimulai dengan kata semua. Ayat 27 diawali juga dengan kata semua.
Yang menekankan kembali Paulus berkata tidak ada pengecualian. Semua saudara. Ada dua kata kerja sudah dalam ayat ini. Saudara, yang pertama dibaptis. Kamu telah dibaptis. Ini berbicara tentang sakramen saudara. Yang kedua mengenakan saudara atau memakai saudara. Sebabnya bahasa Inggris sudah beberapa terjemahan memakai kata put on. Ada juga yang memakai kata clothes saudara. Karena kamu semua telah dibaptis ke dalam Kristus eis dalam bahasa Grekanya. Into, ke dalam saudara. Saudara, kenapa penting ke dalam saudara? Saudara-saudara, ini yang menunjukkan penyatuan saudara. Yang menyatukan kita ke dalam saudara. Kita disatukan ke dalam Kristus. Artinya saudara, kita itu disatukan. Satu saudara dengan Kristus. Kalau Kristus Tuhan kita telah mati dan bangkit. Maka kita saudara dan saya yang sudah disatukan dengan Kristus. Berarti saudara-saudara, hidup kita yang lama itu tidak ada lagi saudara. Si aku yang lama itu sudah mati. Dan kita sekarang menjadi ciptaan baru. Karena itulah saudara, kalau engkau dan saya sudah menjadi ciptaan baru, maka yang lama itu harus ditanggalkan. Yang lama itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi saudara-saudara embel-embel yang melekat kepada diri kita. Paulus menegaskan itu saudara. Pada waktu dia belum percaya, banyak embel-embelnya saudara. Kita bisa melihat dalam surat Filipinya. Tapi semua itu menjadi sampah karena Kristus. Tidak ada lagi aku yang lama saudara. Tidak ada lagi embel-embel itu melekat pada dirinya. Saudara, Paulus mengajak jemaat melangkah kepada hal yang konkret. Itu harus mengenakan atau memakai saudara. Kata ini di dalam Efesus 4:24 dipakai kembali sebagai sebuah figuratif pakaian saudara. Kamu harus menanggalkan baju lamamu dan mengenakan baju yang baru. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, adakah Paulus hanya cuma ngomong tetapi dia tidak mengenakan Kristus. Dia tidak memakai Kristus. Saudara-saudara, Paulus bukan saja pintar berbicara. Tapi seorang hamba melakukan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa hidup yang lama itu tidak ada lagi. Tapi sekarang kalau kita sudah dibaptis, sudah disatukan ke dalam Kristus. Maka semestinya kita mengenakan Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Paulus memperlakukan orang-orang dari surat-suratnya, jelas sekali. Saya ingin menyampaikan saudara beberapa hal. Kalau saudara perhatikan dalam Galatia pasal 2, ayat 1 sampai yang 5, bagaimana Paulus membela Titus, saudara, yang notabene lebih muda, junior, non-Yahudi, dia orang Yunani, saudara. Bagaimana Paulus rela mempertaruhkan dirinya, saudara, demi seorang Yunani, seorang yang masih muda, seorang yang tidak terkenal, saudara. Tapi Paulus berani berkata, tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu, saudara. Saudara, Paulus tidak berhenti pada Titus. Tapi Paulus berani melangkah, masuk jauh ke dalam tatanan sosial masyarakat pada waktu itu. Saudara, dia berani tidak populer. Tapi dia berani lakukan itu demi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia memperlakukan seorang budak yang pada saat itu di dalam tatanan sosial dianggap bukan manusia. Bagaimana Paulus mempraktekkan yang namanya seorang yang sudah dibaptis dan mengenakan Kristus itu. Dalam surah Filemon pasal yang pertama sudah bisa baca mulai ayat 8 seterusnya. Tapi karena waktu saya secara singkat saya akan lompat kepada ayat yang ke-16 saudara. Pada waktu itu bagaimana Paulus
di dalam penjara masih teringat. Dan dia menulis surat kepada Filemon berkaitan dengan hambanya yang bernama Onesimus. Saudara Paulus menyuruh Filemon bisa menerima Onesimus. Dalam ayat 16 dia berkata bahwa bukan lagi kamu menerima dia itu sebagai hamba, sebagai budak, saudara. Melainkan lebih daripada hamba, saudara. Itu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara-saudara, penerimaan Paulus terhadap Onesimus yang latar belakangnya gelap, saudara. Hidup di dalam dosa. Seorang budak, seorang tidak punya kebebasan. Seorang, maafkan saya, warna kulit yang berbeda, saudara-saudara, dengan Filemon, dengan Paulus. Tapi penerimaan itu sudah membuat Onesimus menjadi manusia yang berguna. Menurut sejarah gereja, saudara, Onesimus lah yang menggantikan Timotius menjadi uskup di Efesus, saudara. Kuasa Injil itu melampaui perbudakan. Kasih penerimaan itu membawa dampak perubahan yang luar biasa di dalam hidup manusia. Sepanjang pelayanan Paulus, Paulus bukan saja memperlakukan orang yang tidak seras dengan dia dengan baik, tidak sebangsa dengan dia dengan baik demi kebenaran firman Tuhan. Berani menerima seorang, saudara, latar belakang gelap budak, saudara. Tapi dia juga menerima seorang wanita. Bagaimana saudara-saudara wanita-wanita yang dia libatkan dalam pelayanannya. Bahkan dalam Roma pasal 16 Paulus teringat kepada Febe, seorang pelayan Tuhan yang setia. Maka itu sebabnya dia menulis dalam Roma 16. Yang pertama dia berkata, aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Saudari seiman kita sebenarnya terjemahnya. Yang melayani atau bisa menjadi diaken dari jemaat di Kenkrea, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah Paulus yang mengajarkan kita tentang mengenakan Kristus. Saudara, akhir-akhir ini virus corona atau COVID-19 ini telah mengubah segalanya. Saya mengerti saudara-saudara, mungkin saudara berkata semua planning saya itu menjadi kacau. Mungkin saudara berkata, hidup saya juga menjadi kacau semua gara-gara virus ini. Ada jemaat yang mau menikah harus ditunda. Ada yang mau belajar, memulai usahanya, bisnisnya, tetapi tidak bisa jalan. Anak-anak kita mau melanjutkan studi keluar tidak bisa. Saudara, usaha kita mengalami kesulitan. Saudara, tetapi mari kita melihat dari dimensi yang lain. Saudara, COVID-19 ini sesungguhnya memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat penting, saudara. Menyadarkan kita bahwa sesungguhnya, saudara, betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Saudara, virus corona ini datang dan menyerang setiap manusia. Sesungguhnya tidak memandang suku, ras, status sosial, atau gender, saudara. Dia tidak melihat saudara kaya dan miskin. Dia melihat saudara suku apapun, saudara. Tidak melihat engkau gender apapun, saudara. Agama apapun, saudara. Jika demikian, saudara, adakah yang bisa kita banggakan dengan sesuatu, dengan apa yang melekat pada diri kita, saudara? Masihkah saudara kita merasa bahwa kita lebih superior, kita merasa kita lebih baik daripada orang lain, saudara? Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang baik kepada kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi Tuhan Yesus menerima wanita yang berdosa, yang berzina. Tuhan Yesus bagaimana menerima pemungut cukai yang pada waktu itu, saudara, dianggap golongan masyarakat yang paling berdosa dan tidak mengenal Tuhan, saudara. Saudara-saudara, ketika virus ini, maafkan saya, kalau menghinggapi kita, kena kepada kita, saudara, apakah kita masih memakai ukuran kita selama ini?
Apakah kita masih berkata saya ingin memilih tim medis berdasarkan ras, suku bangsa, status sosial, gender untuk menolong kita? So, mari kita bersama-sama hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk boleh mengerti sesungguhnya panggilan hidup kita. 2 hari yang lalu saya membaca sebuah WA yang sangat saudara-saudara membuat pilu hati saya. Dan seorang ibu yang berbagi, yang berani terbuka mengenai hidupnya. WA itu ditulis demikian. Aku mau sedikit berbagi saja pengalaman pribadi saya kemarin. Aku pulang dari mall, karena harus belanja kebutuhan rumah tangga, naik taksi sekitar jam 1. Supir taksi itu bilang, dari jam 8 pagi Bu, baru ibu penumpang saya. Di mana-mana sepi. Kalau penumpang sepi begini gimana kami harus makan hari ini? Ibu ini berkata, saya biasanya bayar taksi itu dengan non tunai dan tip pun non tunai dengan alasan kepraktisan. Tapi tadi pagi dia berkata, asisten rumah tangga saya menemani saya kemarin di taksi. Dan dia cerita, Ibu, waktu kemarin ibu turun beli buah dan perjalanan pulang. Si supir itu curhat, semoga ibu bayar pakai tunai ya. Karena saya dari pagi itu belum makan sama sekali. Semoga ibu ini bayar tunai. Karena dari pagi saya belum makan. Tentu saja ibu itu berkata dia kaget dan merasa bersalah ketika dia dengar cerita ini. Dia lupa untuk lebih tepa selera saudara. Dengan sesama, dengan bapak supir taksi ini. Terutama pada masa-masa yang sangat sepi akibat virus ini. Mereka tidak punya kebebasan, keluasan untuk menjalankan himbauan pemerintah, bekerja dari rumah saja. Bagaimana bisa mereka diam di rumah, itu berarti mereka tidak punya penghasilan dan mereka tidak bisa memberi makan anggota keluarga mereka. Saudara, ini adalah sebuah teguran bagi kita semua. Saudara, kadang kita lupa dengan sekitar kita. Kita lupa panggilan kita. Mengenakan Kristus, semestinya kita harus memperlakukan orang sebagaimana Kristus memperlakukan orang. Mengenakan Kristus, bagaimana kita mempraktikkan kasih, sebagaimana Kristus juga menyatakan kasih di tengah-tengah masyarakat. So, kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saudara kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita tahu segala sesuatu terjadi dalam kontrol Tuhan, di dalam waktu Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti ingin kita di dalam kesempatan ini bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Mari kita ambil waktu teduh, waktu Tuhan.